refresh dulu. Ini refresh dulu. Muka saya. Dah. Untuk cek komen. Bentar. Halo, selamat siang semuanya. Hari ini kita diskusi apa? Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang wisuda, pelaksanaan wisuda, kita kan mau ngadain wisuda nih nanti tanggal 27-28 Februari. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai wisudanya, silakan lanjut ya. Yang belum bergabung, mari bergabung di sini. Mau tanya-tanya tentang pendaftaran juga bisa ya. Kalau untuk wisuda besok kita lokasinya itu di Harmony One. Lokasi wisudanya di Harmony One besok tanggal 27-28 Februari. Kemudian untuk pendaftaran kita sampai tanggal 12 Februari besok. Untuk pembagian toga dan lain-lain nanti ada informasi lagi lanjutannya. Ini langsung aja saya bacain ya, yang ini aja karena interaktif, jadi saya langsung ke ini aja, ke apa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa nih. Ada Black Skin nanya katanya pendaftaran magister, kita magister buka nanti di Maret April ya Pak ya. Boleh silakan langsung buka di sia.ut.ac.id untuk pendaftaran S2 nanti di Maret, awal Maret. Untuk pendaftaran S1 kita sudah mulai dari Desember kemarin sampai terakhir besok tanggal 7 hari Selasa ya. Yuk buruan yang mau daftar, masih lama, masih ada 1 minggu lagi. Sabtu Minggu pelayanan kantor UT Batam juga buka ya bagi teman-teman mahasiswa yang mau mendaftar di kantor atau mau tanya-tanya informasi di Sabtu Minggu itu pelayanan kita buka. Silakan nanya-nanya di kantor, silakan datang. Lokasi wisuda untuk Tisiun, lokasi wisuda itu di Hotel Harmony One Batam Center ya, di tanggal 27, 28, 27 seminar, tanggal 28-nya itu acara wisudanya. Edson Zomaro tentang registrasi mata kuliah sudah dibuka sekarang ya. Nanti terakhir itu untuk registrasi mata kuliah tanggal 2 Maret ya. Sebelum 2 Maret kalau bisa udah registrasi mata kuliah, jangan di terakhir ya, takutnya nanti terlambat lupa. Jadi buat aja Google Calendar di handphonenya supaya nanti tahu terakhirnya kapan. Untuk pengambilan toga nanti kami informasikan selanjutnya. Nanti kita buat lagi interaktif seperti ini untuk informasi pengambilan toganya, mulainya kapan nanti kami infokan lagi. Ya, bagi yang sudah daftar lewat link terima kasih kan. Ya, bagi yang belum daftar silakan melakukan pendaftaran. Terakhir itu pendaftaran tanggal 12 Februari 2023. Ini untuk yang wisuda ini, kita wisuda khusus untuk yang sudah keluar SK Yudisium ya.
SK Yudisium yang 541 sama SK Yudisium 5606. Kemudian mau lihat SK-nya itu teman-teman bisa lihat di aksi. Kemudian kalau untuk pendaftaran itu nanti pendaftaran teman-teman kan tinggal masukin nama aja tuh. Kalau sudah ada masukin nama langsung muncul namanya. Karena kami membuat formulirnya khusus untuk yang ada nama-namanya yang ada di sini. Kemudian catatan kalau mahasiswa yang sudah mengambil ijazah itu tidak bisa ikut untuk ikut wisudanya. Juga bagi mahasiswa yang sudah ikut wisuda di Jakarta juga nggak bisa ya ikut wisuda lagi di sini. Jadi cuma 1 kali aja untuk wisudanya. Melaning Lavulina, kalau mau cuti bisa istirahat aja, nggak apa-apa 1 semester. Nanti di UT kan nggak ada ini surat cuti. Widya Safitri, apakah wisuda berbayar? Untuk saat ini kita belum ada informasi untuk itu. Kita wisuda masih belum berbayar. Kita nggak tahu kalau nanti ada apa namanya ya, kebijakan lain di berikutnya. Kalau untuk saat ini belum berbayar. Nanti kalau wisuda boleh bawa orang tua. Nanti kami, pada saat pengambilan toga nanti kami kasih undangannya. Terus di undangannya itu nanti kami ini kan apa namanya, kami jelaskan untuk tata tertibnya, berapa orang yang bisa dibawa, nanti ada di undangannya ya. Undangannya itu nanti tergabung sama toga. Pada saat pengambilan toga nanti langsung kami kasih. Pengambilan toga nanti ya. Registrasi mata kuliah sudah bisa. It's and more. Via mau nanya untuk mahasiswa baru manajemen udah ada grup belum? Kalau untuk grup-grup nanti pada saat setelah registrasi kita akan ada melaksanakan orientasi mahasiswa baru. Nah nanti pada saat sudah ini selesai, terus kemudian mau informasi tentang pelaksanaan orientasi registrasi mahasiswa baru, nanti kami buatkan grup-grupnya ya. Nanti diinfokan lagi, nanti akan ada sesinya untuk pelaksanaan orientasinya. Acara wisudanya di Hotel Harmony One Batam Center, ya benar sekali. Dan untuk wisuda pembayarannya untuk saat ini belum ada pembayaran. Kita nggak tahu kalau misalnya kedepannya apakah ada atau tidak. Untuk saat ini belum ada pembayarannya. Kemudian bawa kedua orang tua juga boleh ya Pak Muharram. Kalau mau bawa orang tua boleh. Nanti untuk berapa orang yang bisa masuk bisa dibawa, nanti ada di undangannya, nanti ada lampirannya tamu yang boleh masuk. Jadi teman-teman mahasiswa nanti selain dapat toga juga dapat apa namanya, undangan khusus untuk pendamping. Dinda Septia, ibu saya mau bertanya kalau ingin daftar lewat umum apakah bisa? Bisa. Apa namanya, Dinda kalau mau daftar untuk yang ini, untuk apa namanya, untuk UT itu bisa di sia.ut.ac.id. Itu bisa daftar di mana saja, bisa dari rumah, bisa dari kantor. Jadi nggak perlu datang ke UT juga bisa. Nilai itu kita nilai di bulan Februari ya keluarnya. Bisa lihat di kalender akademik khusus untuk yang ini, untuk yang tanggal nilainya.
mahasiswa tuh boleh buka-buka website UT, kemudian di situ kan ada ininya, katalog UT, ada kalender akademiknya. Nah, teman-teman mahasiswa bisa tahu kapan mulai registrasi, kapan terakhir registrasi, itu teman-teman udah bisa mengagendakan di Google Form-nya. Kemudian Nursila Fujianti, kalau wisuda PG PAUD Pokjar Bintan bulan berapa ya Bu? Untuk wisuda kita itu bulan Februari ini tanggal 27 28. Jadi wisuda yang di Harmony One itu bukan hanya untuk mahasiswa yang ada di Kota Batam aja. Jadi seluruh mahasiswa yang ada di Kepri, bagi yang sudah lulus dan keluar SK yudisiumnya yang di SK Rektor nomor 5401 dan 5606 itu sudah bisa ikut pendaftaran. Nah, pendaftarannya di mana? Silakan di link yang telah kami sebarkan melalui flyer, baik itu Instagram, melalui Pokjar juga ada. Silakan teman-teman mahasiswa membuka link yang itu ya. Jadi nggak hanya di ini aja, nggak hanya di kabupaten aja, tapi semuanya, semua mahasiswa yang ada di Kepri itu untuk acara wisuda besok. Jadi kita itu kuotanya ada 900 mahasiswa, jadi buruan daftar, takutnya nanti penuh, kuotanya nggak cukup ya acara. Kemudian Dida Diva, untuk pendaftaran pasca sarjana sudah bisa dicek di pasca.utach.id untuk informasinya. Sedangkan mulai pendaftaran itu nanti di bulan Maret ya Bu Dida, untuk pendaftaran pasca sarjananya. Kemudian Adinda Septia, Bu, saya mau lulus SMK, ingin kuliah tapi mendaftar lewat umum, bisa Bu? Bisa lewat di SIA UTAC.id. Misalnya kalau misalnya adik Dinda nih ya mau masih belum ini paham, boleh datang ke kantor UT nih, nanti datang ke kantor UT Batam itu Sabtu Minggu kita juga ada buka pelayanan, jadi boleh tanya-tanya bagaimana cara pendaftarannya, terus syaratnya apa aja. Nah, kalau yang misalnya yang baru-baru lulus nih, kan ini baru akan lulus nih. Nah, nanti kalau belum dapat ijazah boleh pakai surat keterangan lulus. Kalau ijazah kan biasanya tuh kan di Agustus tuh baru keluar. Nah, nanti kalau misalnya ini boleh pakai surat keterangan lulus dulu. Nanti kalau sudah dapat ijazah baru dilampirkan ijazahnya gitu ya. Kemudian ini di kita ada juga live di ini ya, di Facebook. Ini ada teman kita yang di Facebook nanya juga, Naura Cairia, pendaftaran maba S1 kapan terakhir, jurusan bahasa Inggris adakah? Ada untuk adik Naura ya, silakan daftar di UT Batam atau melalui sia.utach.id juga bisa. Jurusan bahasa Inggris kita ada sastra Inggris dan juga pendidikan bahasa Inggris. Khusus untuk pendidikan bahasa Inggris itu harus yang sedang mengajar baru bisa untuk itunya ya, mendaftar di UT. Kemudian Ibu Fatima Rambe, saya lulus tahun 2021, saya masih bisa nggak ambil ijazah ke Batam? Ibu Fatima boleh cek ijazahnya ada di aksi. Kalau ya, ijazahnya masih ada di aksi, posisi ijazahnya ada di UPBJJ Batam, silakan diambil ya. Kak, pendaftaran terakhir itu nanti di tanggal 7 hari Selasa. Bagi yang ini masih bekerja, kalau mau datang ke kantor UT Batam silakan, kita itu buka Sabtu Minggu pelayanannya ya, dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Silakan kalau mau datang ke kantor.
Kamis, Pak Kamis L. Untuk pendaftaran S2, juga nanti di bulan Maret ya Pak. Kalau mau daftar sudah bisa. Kalau untuk informasi silakan buka ini pasca.utacid. Di situ sudah ada jurusannya, terus kemudian biaya-biayanya juga ada, bidang studi yang akan diambil. Kemudian ini ada juga dari Etivet, pengambilan toga kapan dapat diwakilkan. Pengambilan toga apakah dapat diwakilkan, mengingat lokasi saat ini di luar Batam. Kalau untuk toga itu harus mahasiswanya sendiri kan. Nanti kita itu kan pelaksanaan seminar tanggal 27, kemudian wisuda kan tanggal 28. Nanti kalau itu ambil di tanggal 26, kita tanggal 25-26 kan ada tetap buka ya pelayanannya. Pembayaran registrasi mata kuliah itu sampai tanggal 2 Maret ya Bu Tersuci ya, Tersuci. Itu tanggal 2 Maret terakhir untuk registrasi mata kuliah. Ini Apri nanya kalau untuk pembelajaran mulainya kapan. Pembelajaran kita di online-nya itu aktivasi dulu ya. Kalau di UT kan sistem pembelajaran, kalau ade udah daftar itu langsung belajar sebenarnya. Karena di kita itu kan sistem pembelajarannya kan pembelajaran jarak jauh dan belajar mandiri. Jadi adik-adik kalau misalnya sudah registrasi, kemudian sudah dapat buku, sudah bisa melakukan pembelajaran. Nah, sedangkan untuk perkuliahannya kita kan memang ada layanan belajar yang namanya layanan belajar online. Nah, layanan belajar online biasanya kita dimulainya itu di April sampai Juni. Nah, kalau sementara kalau misalnya aktivasinya itu di bulan Maret. Jadi tinggal nanti pilih layanan belajar apa yang akan kita ambil. Tapi kalau sudah dapat buku udah bisa belajar sendiri. Adinda Septia, oke, terima kasih ya, semangat ya, nanti ajak teman-teman yang lain juga untuk ikut bergabung di Universitas Terbuka ya. Ibu Irna Syafra 28. Bu, saya selama 6 bulan kemarin nggak ikut kuliah plus ujian, jadi kalau mau lanjut masih bisa silakan lanjut. Kalau misalnya ini tinggal registrasi mata kuliah aja, datanya masih aktif. Registrasi mata kuliah terakhir tanggal 2 Maret. Jadi ambil mata kuliah yang memang belum pernah diambil. Kalau non SIPAS kan pilih sendiri kan mata kuliahnya. Jadi silakan registrasi sesuai mata kuliah yang ada di program studinya ya. Kemudian Ibu Esti Yolanda SK Yudisium itu untuk yang baru ujian kemarin, kemungkinan di bulan April, insya Allah tanggal 20 April kalau sesuai kalender akademik ya Bu ya, untuk ininya pengumuman kelulusannya gitu. Kalau untuk yang tani, kalau mau ini daftar persyaratannya hanya fotokopi ijazah, legalisir, kemudian surat keabsahan dokumen, kemudian nanti bawa materainya ya, bawa materai 10.000, kemudian KTP dan mengisi form tanda tangan. Itu nanti bisa diambil di website UT juga, atau kalau misalnya sudah buka sia.utacid
nggak ke Pokjar Batam atau ke kantor juga bisa. Misalnya Mbak Tani di kantor nih mau daftar sendiri, itu juga bisa melalui sia.ut.ac.id. Itu upload aja sesuai yang diminta. Misalnya ijazah itu sudah ada form-formnya di situ, tempat mengunduhnya juga sudah ada. Via, berarti kalau sudah daftar dan udah dapat NIM berarti tinggal tunggu informasi orientasi. Iya betul Via. Nanti kalau sudah ini udah dapat NIM berarti tinggal tunggu informasi orientasi. Iya betul, tunggu informasi orientasi. Hanya saja ini kalau belum melakukan registrasi mata kuliah, silakan registrasi mata kuliah. Karena kalau belum registrasi mata kuliah nanti nggak kelihatan sudah registrasi atau belum mata kuliahnya. Jadi nanti di UT tetap mahasiswa sendiri yang pilih mata kuliahnya, khusus yang non SIPAS. Kecuali yang SIPAS nanti teman-teman tinggal langsung klik aja untuk registrasi mata kuliah ya. Wisuda daerah itu untuk Atira, wisuda daerah lokasinya di Batam Center di Harmony One ya. Kemudian wisudahnya nanti dimulai jam berapa? Kalau di Bu Martini, kalau di UT biasanya kita wisuda dimulai dari pagi. Pagi sampai siang itu sudah siap. Nah, kalau misalnya ini nanti di undangan pada saat ngambil toga itu sudah ada ininya semua, rundown acaranya, mulainya dari kapan, kemudian selesainya kapan, itu udah ada ininya acaranya, susunan acaranya. Jadi udah tahu mau izin. Kalau misalnya bagi yang kerja, kalau mau cuti sudah bisa mengajukan cuti dari sekarang, karena kita kan wisudanya itu kan di hari kerja tanggal 27 28 ya. Kemudian undangan wisuda Bu Yuwana nanti undangan kami bagi pada saat ngambil toga ya Bu ya, karena undangan itu dia satu set sama toga, jadi mahasiswa nggak bolak-balik nanti ngambil undangan plus toga. Jika nama mahasiswa tidak keluar di pendaftaran wisuda berarti tidak bisa ikut wisuda bulan Februari Bu. Terima kasih. Ibu Heni Hutapea, yang ada di formulir itu adalah mahasiswa yang SK-nya SK Yudisium sekarang, SK 5041 dan 5606. Silakan kalau misalnya terus kemudian catatan bagi mahasiswa yang sudah ambil ijazah itu tidak bisa mengikuti wisuda. Kemudian yang sudah ikut wisuda di Jakarta juga tidak bisa ya. Jadi wisuda hanya satu kali aja bagi mahasiswa. Untuk seminar nanti pakaiannya bagi yang ada alma mater silakan pakai alma mater. Bagi yang tidak punya alma mater pakaian nanti kami inikan lagi di undangannya. Kami kasih di undangannya pakaiannya apa. Untuk S1 itu pendaftarannya sudah kami buka. Bu Venliu, ibu apa bapak nih? Ini udah kita buka ya pendaftarannya. Pendaftarannya itu terakhir tanggal 7 untuk pendaftaran S1 diploma itu tanggal 7 Februari. Sedangkan untuk yang pendaftaran wisuda itu terakhir tanggal 12 Februari. Kezario mungkin baru bergabung ya. Wisuda tahun ini tempatnya tetap di Harmony One Batam Center ya. Nanti tanggalnya tanggal 27 28 Februari. Untuk Ibu Dina wisuda apakah ada administrasinya? Administrasinya nggak ada. Ibu silakan daftar melalui link yang telah kami sediakan. Di situ ada link yang telah disediakan. Kemudian program studinya apa silakan dipilih.
Bu Feni Hebdi, seminarnya kita biasanya mulainya dari pagi sampai siang ya. Seminar dari pagi sampai siang, kemudian nanti setelah seminar baru kita ada gladi untuk persiapan acara besoknya, JR-nya. UT ada skripsi nggak, Suardira? Di UT nggak ada skripsi, kita adanya tugas akhir program berbentuk ujian esai, studi kasus. Kemudian ada yang namanya untuk syarat kelulusan ada 2, tugas akhir program ujiannya esai, kemudian ada satu lagi karya tulis maksimal 25 halaman. Hanya itu aja. Pembayaran semester itu kita terakhir itu tanggal 9 Maret. Ya, Rezil, M Rezil. Kemudian Bu Yolanda Ludo, apakah sudah ada jadwal tes masuk S2 selanjutnya? Jadwalnya belum ada, Bu. Jadwal tertulisnya itu belum ada. Nanti Ibu silakan buka di sia.ut.ac.id. Kita pendaftaran untuk informasi Ibu bisa buka di pasca.ut.ac.id. Pendaftaran bukanya itu di bulan Maret nanti untuk S2 ya. Bu Lili juga ya, kalau mau daftar S2 itu di bulan Maret. Oh, nggak ada. Wardia, mungkin Wardia baru gabung ya. Wardia lokasi ada di ini ya, di Harmony One Batam Center ya. Kalau udah admisi tapi belum bayar, nih Ana Meli, kalau sudah admisi lanjut pembayaran supaya bisa dapat NIM ya, nanti terdaftar. Kalau belum pembayaran nggak bisa daftar selanjutnya. Jadi pendaftaran selanjutnya itu kalau admisi, status admisinya sudah lunas. Via Elsa udah registrasi dan sudah dapat bukunya. Ya silakan dibaca-baca ya nanti. Jadi pada saat tutorial atau apa namanya mulai perkuliahan, baik itu yang layanan online atau tatap muka, nanti kan sudah dapat apa namanya ya, referensinya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, diskusi, sudah bisa menjawab. Jadi kalau sudah dapat buku langsung aja eksekusi baca ya. Kalau di UT itu gitu, karena belajarnya kan mandiri. Jadi teman-teman kalau sudah dapat buku silakan langsung dibuka aja. Bu, nggak dibaca. Ririn, di UT ada ekskul nggak Bu untuk S1? Kita nggak ada ekskul, hanya saja di kita ada beberapa kegiatan. Misalnya ada apa namanya ya, kayak misalnya ada mahasiswa yang tergabung dalam kelompok-kelompok belajar, silakan. Misalnya ada kelompok belajar untuk bergabung, seperti misalnya yang di Batam tuh kan ada Uters, nah ada mapalahnya juga, itu silakan kalau mau ikut gitu. Kezaryo, pengambilan toga apa ada biaya wisuda? Kita pengambilan toga belum bisa kami informasikan, nanti ada informasi selanjutnya. Terus kemudian untuk saat ini kita nggak ada biayanya ya untuk apa namanya wisuda. Jumlah tamu undangan untuk pendamping wisuda nanti ada di undangan yang akan kami kasih ke mahasiswa pada saat pengambilan toga nanti. Suardira, ada skripsi enggak? Tadi udah dijawab, di UT itu enggak ada skripsi, adanya tugas akhir program. Syarat kelulusan di kita ada tugas akhir program dan karya tulis ya, karya ilmiah. Apakah sudah ada jadwal tes S2? Pak Yolanda juga tadi sudah nanya. Yolanda, kita adanya di bulan Maret nanti ya untuk S2.
Eko Ahmadi, kalau misalnya ada nilai yang belum lulus terus mau diperbaiki, silakan registrasi di semester ini, tapi dicek dulu jumlah SKS, karena kan kalau misalnya mahasiswa baru itu di semester 1 dan semester 2 itu kan maksimal hanya ada kalau nggak salah saya 18 sampai 21 SKS, tapi kalau untuk di mahasiswa yang udah semester 3 sampai atas itu silakan registrasi maksimal 24 SKS. Dilihat juga jamnya kalau misalnya bentrok dan lain-lain ya. Kalau misalnya mata kuliahnya praktek itu kan otomatis kalau bentrok kan nggak bisa diambil secara berbarengan. Dan Wardia pengambilan toga, pendaftarannya untuk Nabila Syarhani, pendaftarannya itu untuk wisuda ya. Kalau untuk yang wisuda itu pendaftaran tanggal 12 Februari terakhir. Kemudian kalau untuk yang pendaftaran masuk UT, nah ini terakhir tanggal 7 Februari. Silakan kalau mau daftar di UT ya. Nah, di teman-teman yang di Facebook juga boleh, kalau misalnya mau ini tanya chat boleh. Tadi Bu Melda, ada Bu Kartini ya. Nah, pendaftaran ini tadi ada lagi yang nanya pendaftaran maba terakhir tanggal 7 ya, yang di Facebook Bu. Kita live-nya ada 2 ya, ada Facebook, ada Instagram. Jadi ada teman-teman yang ini juga bisa gabung di Instagram dan Facebook juga. Rudi Arman, untuk praktek PBB observasi ke pengadilan sudah bisa praktek langsung atau belum Bu? Kalau untuk praktek nanti kan untuk saat ini registrasi dulu, nanti untuk jadwal dan ini nanti diinfokan oleh tim manajer ininya, ada manajer untuk tutorialnya dan praktek. Nanti biasanya kalau PBB itu ada sendiri waktunya. Kemudian Cynthia Rahayu, lokasi wisudanya itu ada di Harmony One ya. Kami ulang lagi, untuk lokasi wisuda itu ada di Harmony One Batam Center. Tanggal acaranya itu tanggal 27 Februari seminar, tanggal 28 wisudanya. Terus kemudian ada Ririn Anggra ini, UAS untuk UT S1 biasanya online atau offline. Nah, untuk UAS ujian akhir semester kita itu ada tiga ini skema, ada yang online, ada yang tatap muka, ada yang THE. Jadi nanti untuk mata kuliahnya apa saja yang di online kan, apa saja yang di THE, dan apa saja yang tatap muka nanti ada ininya muncul di kartu tanda peserta ujian. Nanti pada saat 1 bulan sebelum ujian biasanya teman-teman mahasiswa itu sudah diperbolehkan cetak kartu tanda peserta ujian. Cetak kartu tanda peserta ujian juga nggak perlu datang ke kantor UT Batam. Teman-teman juga bisa memanfaatkan yang namanya sia.ut.ac.id itu. Jadi di sia.ut.ac.id itu udah paket komplit, ada registrasi, kemudian ada mau cek nilai nanti kalau yang sudah semester 2 ya. Kemudian kalau mau cetak kartu ujian juga ada. Ini Agim Star, izin Bu, gimana dapat undangan wisudanya sama baju toganya? Nah, kami untuk pembagian toga dan undangan nanti kami informasikan lebih lanjut. Salsabila, cara mendaftar di UT gimana? Cara mendaftar di UT silakan buka sia.ut.ac.id. Di situ sudah ada langkah-langkahnya. Harus mempunyai emailnya Gmail, kemudian minimal lulusan SMA, SMK sederajat. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ini yang paket C ya,
juga bisa, di UT nggak ada batasannya, jadi minimal paket C juga kita terima, ada yang lulusan paket C. Di terakhir di tanggal 7 Februari ini untuk pendaftarannya. Jurusannya banyak, kita ada 33 program studi atau jurusan, ada 2 diploma, ada sisanya itu S1 dan S2 gitu ya. Silakan pilih sesuai keinginan yang diinginkan oleh mahasiswa. Misalnya kalau misalnya mengambil manajemen, silakan. Mengambil hukum, di kita juga ada ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ada administrasi bisnis, ada juga misalnya akuntansi itu ada manajemen syariahnya juga gitu. Teman-teman bisa pilih sesuai minat yang diinginkan. Terus biaya per semesternya untuk S1 itu tergantung dari program studi yang diambil. Misalnya kalau untuk yang hukum kan per SKS 47.000, kemudian kalau manajemen itu kan 35.000 per SKS. Jadi nanti tergantung dari mata kuliah yang diambil dan berapa jumlah SKS yang diambil gitu. Dikalikan aja jangan jumlah SKS SPP per SKS-nya, ya itulah nanti yang dibayarkan plus sama biaya buku. Nanti kalau di UT itu nggak mahal kuliahnya, hanya nggak nyampe ini kok, nggak nyampe 3 juta lah per semester, paling banyak itu 2 juta, itu pun sudah dapat buku. Nanti teman-teman sudah tinggal belajar aja. Terus layanan belajar juga banyak, ada layanan online, ada yang tatap muka. Silakan pilih nanti sesuai keinginan kita. Kalau kita kerja mau ikut layanan online, silakan ikuti layanan online-nya gitu. Kemudian riris, kapan wisuda untuk semester akhir yang nilai UASnya keluar bulan Februari ini? Kalau yang keluar bulan Februari biasanya wisudanya itu, kalau wisuda pusat ya, itu di bulan-bulan Juni. Nah, tapi kalau untuk di wisuda daerah kita belum tahu ya. Kemudian ditunggu aja nilainya di bulan Februari ini ya, riris. Kemudian ada wardia, kapan ngambil toga nanti diinfokan lagi. Kami ini infokan baik melalui Instagram, melalui status WhatsApp, atau melalui pokjar. ALR bagi mahasiswa yang hamil gimana ya? Maksudnya gimana nih? Kalau mahasiswanya sedang hamil terus mau registrasi silakan. Tapi kan kita ujiannya itu kan di bulan Juni, biasanya di awal Juni atau Mei Juni gitu. Jadi nanti diperkirakan saja kalau misalnya di bulan-bulan Mei Juni Mbak AL-nya belum bisa ujian gitu. Ya nggak apa-apa, nggak registrasi dulu, istirahat dulu misalnya di semester ini nggak apa-apa. Nah kita pun kan ujiannya ada 3 nih skema, ada 3 skema, ada ujian online, ada ujian tatap muka, kemudian ada ujian yang THE. Yang THE kan ujiannya di rumah, kemudian yang online nanti ada lokasi yang ditunjuk. Kemudian kalau yang di kabupaten biasanya kita memakai sekolah-sekolah yang ada fasilitas lab komputernya. Kemudian ujian yang tatap muka juga kita pakainya sekolah-sekolah tersebut gitu. Disesuaikan aja jadwalnya. Kalau memang pada saat bulan-bulan ujian itu nggak bisa karena melahirkan dan lain-lain, ya nggak perlu registrasi, nggak apa-apa. Istirahat dulu misalnya 1 semester karena mau lahiran di bulan itu, ya nggak apa-apa, istirahat. Buat beasiswa KIP tahun ini apakah ada? Nah kalau untuk mahasiswa KIP kita nunggu informasi dari ininya ya, dari kementerian ya, ada kuotanya apa enggak. Pendekar, saya nilai udah lulus tapi kenapa sampai sekarang belum terjaring yudisium?
cek di ini ya, untuk pendekar 2388 nilai sudah lulus tapi kemudian belum terjaring SK Yudisium, silakan cek di datanya apakah KTP atau misalnya transkrip nilai itu belum dilampirkan, karena kan ada tuh di SIA kan bisa melihat pemberkasannya sudah lengkap atau belum. Kita kan sekarang kelulusan itu kan, prasyarat kelulusan kan mahasiswa harus terdaftar NIK-nya kan. Kita sekarang pendaftaran kelulusan itu nomor ijazah nasionalnya itu berdasarkan NIK, nomor induk KTP. Jadi nanti dicek dulu di KTP-nya ya. Lilis Clarita, lokasi wisuda tanggal 28. Wisuda itu di Harmony One Batam Center. Kami ulang lagi, untuk wisuda itu di Harmony One Batam Center. Tanggal 27 seminar, tanggal 28-nya wisudanya, JR-nya. Kemudian Agesti, sehat selalu Bu Liska. Terima kasih Agesti, sehat selalu juga untuk Mbak Agesti. Dian Wiltra, untuk pembagian seragam wisuda kapan ya Bu? Pengambilan toga nanti kami informasikan selanjutnya ya. Masuk saat ya teh. Tumbel TCV N01, apa saja tes masuk saat DOT? Kalau untuk S1 kita nggak ada tes masuk, jadi teman-teman mahasiswa silakan langsung daftar aja melalui sia.ut.ac.id atau bisa langsung datang ke kantor UT Batam. Pelayanan Sabtu Minggu buka kita dari jam 9 sampai jam 2 siang. Nah, kemudian tes masuknya juga nggak ada untuk S1, S2 aja yang ada tesnya. Berarti untuk nilai semester nanti keluarnya di bulan Februari ya. Tanggalnya itu kalau nggak salah di kalender akademik, pengumuman nilai itu di pertengahan ini. Pengumuman nilai itu di 8 Februari, hari Rabu. Mudah-mudahan sudah keluar ya. Sudah cukup. 28. Kemudian Frambe ini Frambe 20. Bu, saya lulus wisuda 2001. Saya nggak ikut wisuda karena ada kemalangan. Kemudian bisa nggak saya ambil ijazah saya lagi Bu? Hah? Kok bisa saya ambil ijazah saya lagi Bu? Ijazahnya untuk Frambe 20 ijazah silakan cek di ini ya, di di aksi.ut.ac.id. Kalau status ijazahnya ada di UPBJJ UT Batam, silakan diambil di sini ya. Wardia UT Batam sepempengan itu ada nggak Bu? Apa itu sepempengan Wardia? Selempang nggak ada ya, kalau selempang kali maksudnya ya, selempangan nggak ada ya. Kemudian Z Zolen beasiswa KIP kita tunggu pengumuman dari kementerian dulu ya, Mbak Z Zenole. Karena itu kan ada pembagian kuotanya setiap perguruan tinggi. Jadi untuk saat ini kita belum ada pengumuman. Biasanya kalau misalnya ada beasiswa KIP itu kami informasikan ada pengumumannya. Lambas Romauli, izin nanya Bu, untuk pembagian toga yang akan wisuda ya nanti diinfokan selanjutnya ya. Yuliarni, izin tanya kapan dapat ijazahnya Bu? Ijazahnya kalau ikut wisuda, bagi yang sudah mengunggah foto, ini kami ingatkan juga bagi mahasiswa yang akan ikut wisuda besok,
itu dicek apakah fotonya sudah mengunggah belum, karena sekarang foto ijazah itu diunggah melalui aksi.utacid, tidak dikirim ke kami lagi. Silakan dicek kalau misalnya status sudah unggah dan status ijazahnya sudah ada di UPBJJ. Bagi yang mau daftar wisuda silakan daftar, bagi yang tidak ikut wisuda kemudian mau ambil ijazahnya silakan, gitu ya. Tapi dicek dulu di aksi.utacid ya. Kartika, maaf baru gabung. Iya, selamat bergabung Mbak Kartika. Izin tanya perbedaan SIPAS dan non SIPAS untuk calon mahasiswa baru apa ya Bu? Jadi kalau yang SIPAS ini dia sistemnya sudah paket. Sudah paket, sudah ditentukan per semesternya berapa mata kuliahnya, kemudian pembayarannya pun sudah paket. Kalau misalnya seperti yang non TTM ya, non tatap muka, itu kan dia 1.300.000 belum termasuk buku. Nah itu sudah paket. Kalau misalnya sudah paket itu mahasiswa kalau mau istirahat, misalnya dalam keadaan tertentu mau istirahat terus nggak bisa ya, nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya ya, nggak bisa ujian di semester ini, itu nanti di semester lanjutannya itu tetap lanjut. Jadi misalnya istirahatnya di semester 2, berarti di semester 3 nanti dia jatuhnya tetap di paket semester 3. Nah yang semester 2 nya silakan diulang statusnya. Kemudian kalau yang non SIPAS, nah non SIPAS ini teman-teman mahasiswa bisa memilih sendiri mata kuliahnya apa yang akan diambil semester ini. Khusus untuk mata kuliah yang non inti ya. Kalau mata kuliah inti yang sudah berkelanjutan itu kita tidak bisa mengambil secara ini acak, harus dilihat dulu. Kalau misalnya contoh kalau manajemen misalkan manajemen terus kemudian bahasa Inggris, itu kan ada mata kuliah yang ada runutannya, itu dilihat dulu. Kalau misalnya ada 1, 2, 3 nya berarti dia nggak bisa diambil secara berbarengan. SKS-nya pun terserah kira. Kalau non SIPAS dia maksimalnya 24 SKS kalau yang non SIPAS. Kemudian kalau misalnya kita semester ini belum bisa 24 SKS, baru bisa misalnya 6 SKS aja ya, hanya itu yang kita bayarkan, tidak karena dia nggak paket gitu ya. Jadi tergantung jumlah SKS yang diambil. Kemudian Dameria Saragi, untuk udah bisa daftar wisuda Bu? Sudah. Untuk yang sudah keluar SK Yudisium, untuk Dameria Saragi silakan ya. Kalau udah keluar SK Yudisiumnya yang SK 5041 dan SK 5606. Nah SK-nya itu lihatnya di aksi.utacid. Silakan masuk di laman aksi.utacid, kemudian masuk ke raga kelulusan, tinggal masukkan NIM sama tanggal lahir, nanti muncul data kita kalau kita sudah lulus. Nah di situ ada namanya SK Rektor 5041 dan 5606. Jadi untuk yang 2 SK Rektor ini sudah bisa ikut wisuda gitu ya. Kemudian ada lagi Anggi jurusan di UT Batam apa aja? Banyak jurusannya. Ada jurusan manajemen, bagi yang berminat di manajemen ada akuntansi. Kalau yang di FISIP-nya ada ilmu pemerintahan, ada misalnya administrasi negara, administrasi bisnis, ilmu hukum gitu kan. Kemudian kalau misalnya minatnya di IPA bisa ngambil biologi,
bisa ngambil matematika, statistik, boleh. Silakan. Untuk ngelihat program-program studinya juga bisa nanti buka website UT di www.ut.ac.id. Di situ sudah ada program studinya apa saja, kemudian UT-nya ada di mana aja, silakan. Gitu ya. Kita pun nggak terbatas, misalnya daftarnya semester ini di Batam, terus tiba-tiba nanti semester depan karena pulang kampung dan lain-lain pindah ke kota lain, misalnya di Palembang atau di Pekanbaru. Nah, di situ juga ada UT-nya. Jadi teman-teman bisa pindah ke UT yang ada di daerah ibu bapak yang daftar gitu kan, tujuannya. Terus Palenbo, remedial mata kuliah kapan diadakan ya Bu? Nah, kalau yang ngulang mata kuliah Palenbo, kalau di UT itu ngulang mata kuliah ya berbarengan dengan registrasi mata kuliah. Silakan registrasikan mata kuliahnya. Di situ misalnya ada nilai yang belum memuaskan lah ya nilainya misalnya, karena pengen diulang ya silakan mengulang. Nah, mengulang mata kuliahnya tuh silakan berbarengan dengan registrasi mata kuliah yang akan diambil di semester ini. Nanti ujiannya pun berbarengan dengan mata kuliah yang kita registrasikan di semester ini gitu ya. Fiona Rahayu, seminar tanggal 27 ikut wajib, namanya juga wisudawan ya kan. Wisudawan tuh harus wajib ikut seminar dan wisudanya. Nah, Haan Nali, siang Bu, saya tinggal menunggu modul sampai di rumah. Setelah itu apakah saya tinggal nunggu jadwal kuliah saja? Nah, kalau untuk saat ini kalau modulnya belum dapat ya ditunggu aja. Kemudian kalau misalnya untuk jadwal kuliah nanti silakan buka kalender akademik di layanan akademik kita di website UT www.ut.ac.id. Di situ udah ada kapan mulainya perkuliahan yang online ya, kalau yang online. Kemudian kalau misalnya mau ikut yang tatap muka dan lain-lainnya, silakan datang ke kantor UT Batam untuk informasi kapan mulai perkuliahan untuk yang tatap mukanya gitu ya. Kita sekali lagi kami ini ingatkan kalau misalnya ada teman-teman yang kerja dan tidak bisa datang di hari kerja, Sabtu Minggu juga bisa masuk ke kita. Sabtu Minggu jam operasionalnya itu jam 9 sampai jam 2 sore. F. Tori Setiawan, jurusan informatika ada nggak ya di UT? Di UT ada jurusan sistem informasi, silakan kalau mau daftar di UT. Nanti terakhir pendaftarannya itu tanggal 7 Februari ini ya. Untuk Hertika Gultom sudah off 2 semester, silakan registrasi mata kuliah lanjut aja. Kalau misalnya status datanya misalnya tidak bisa registrasi karena off gitu, lapor dulu ke UT Batam. Silakan datang ke UT Batam, nanti diaktifkan lagi datanya, terus kemudian langsung registrasi mata kuliah seperti semester-semester sebelumnya. Upik, saya mau daftar di UT Batam nih, gimana ya? Ya tinggal datang aja ke kantor UT Batam. Ayo Upik, ajak teman-temannya yang lain daftar di UT ya. Besok Sabtu Minggu kantor UT juga buka ya. Masih ada sampai tanggal 7 Februari untuk pendaftaran. Silakan ajak teman-teman yang lain untuk daftar di UT.
ada lagi nih. Bu, saya udah unggah foto dan menunggu wisuda lah 28 Februari. Mantap, Yuliarni. Ya, silahkan dicek ya. Pendekar 2388. Di SIA saya sudah cek keterangan data saya DA terus nomor KTP juga sudah benar. Nilai keluar 16 Agustus kemarin. Ya, nanti kalau misalnya untuk ini pendekar 2388 silakan datang ke kantor UT Batam supaya kita bisa mengecek dengan jelas apa yang menjadi kendalanya gitu ya. Karena memang untuk kelulusan ini di UT itu kan ada ininya runutannya. Jadi UT itu harus melaporkan dulu nik mahasiswa secara ini. Jadi yang didata itu kan nggak hanya Batam aja nih. Kita itu satu semester itu meloloskan hampir 10.000 mahasiswa per semester. Jadi untuk nomor-nomor ijazah nasionalnya itu kan perlu dilaporkan ke Kemenristek. Nah, itu nomor-nomor nasional itu berdasarkan nik tadi. Coba nanti kalau misalnya ini masih ada yang kurang atau apa, bisa silakan langsung datang langsung ke kantor UT Batam ya. Fioni, registrasi mata kuliah secara offline silakan. Kalau mau datang ke kantor UT Batam ya, Fioni, bisa besok dilayani. Besok Sabtu dan Minggu. Itu kita Sabtu Minggu buka dari jam 9 sampai jam 2 sore. Lili, untuk program S2 pendidikan apakah full daring atau mix? Kita tergantung dari ininya. Kalau untuk S2 itu biasanya ada yang ini, ada yang mix, ada yang daring juga. Nah, kalau misalnya untuk yang bimbingan tesis biasanya kan itu daring, karena kan kita itu dosennya kan dari luar juga. Nah, nanti bisa silakan misalnya kalau misal untuk ini informasi lebih jelasnya ada di pasca.ut.ac.id. Di situ ada ininya, lampirannya masuknya ke daring atau mix tadi ya. Halo Di, selamat sore Bu Liska, salam dari UT Pusat, semoga sehat selalu. Terima kasih. Salam juga dari UT Batam, Pak Halodik. Iya. Bu, apakah untuk wisuda ada pembayaran lagi, Bu? Bu Enti, wisuda untuk saat ini kita belum ada pembayaran ya. Jadi silakan daftar di UT, itu masih gratis. Kita nggak tahu nanti kalau misalnya ada kebijakan baru atau gimana. Untuk di semester ini belum ada pembayaran ya. Itu untuk Bu Eti. Kemudian Bu Devi, Bu, semua udah terpenuhi tapi belum terjadi yudisium, itu gimana? Iya, itu tadi karena memang penjaringan yudisium itu dilakukan berurutan, karena terus kemudian masih banyak teman-teman lain juga yang belum ini juga apa namanya terjaring, karena itu tadi daftarnya itu kan daftarnya bukan hanya melalui nama dan NIM tapi juga menggunakan NIK. Nah, teman-teman dari UT Pusat pun kan melaporkannya itu untuk dapat nomor Indo ijazah nasionalnya juga harus lapor dulu gitu kan. Jadi yang prosedurnya memang agak lama di pelaporannya juga gitu ya. Sabar aja, mudah-mudahan nanti di bulan April keluar ya Bu Devi ya. Kemudian Fahira Ahira, kalau non sipas pertemuannya kapan saja? Nah, kalau non sipas ini kan mahasiswa itu kita lebih ke online, bisa mahasiswa daftarnya
melalui layanan belajar online di elearning.utach.id. Nah, itu ada jadwalnya. Kemudian kalau misalnya yang tatap muka, nanti lapor dulu ke kita, ke UT Batam, mau melakukan tatap muka. Nah, kalau cukup kelasnya misalnya 20 orang satu kelas, baru kita buka kelas untuk tatap muka. Nah, kalau di UT itu dia sistemnya lebih ke sistem online ya. Tinadi, Bu, sistem kuliah online yang non online dipastikan itu gimana sih? Pembelajarannya juga seperti hari apa aja. Nah, kalau misalnya karena di UT ini kan pembelajaran jarak jauh dan belajar mandiri, jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa itu kan tinggal memilih aja sebenarnya mau kuliahnya itu mau layanan belajarnya ya, layanan belajar itu teman-teman tinggal pilih aja, mau yang online silakan melalui elearning.utach.id. kemudian mau TMK hanya mengerjakan tugas juga ada 3 tugas saja. Kemudian kalau dua-duanya juga nggak bisa, ada tatap muka misalnya, mau ikut tatap muka juga silakan. Kalau misalnya mau ikut yang kelas, kalau ada kelasnya silakan. Nah, kemudian kalau misalnya 3-3-nya juga nggak bisa, ya di UT juga tidak mewajibkan mahasiswa untuk ikut 3-3-nya. Ini tadi kan 3-3 itu kan hanya layanan yang diberikan oleh UT untuk mempermudah mahasiswa mendapatkan nilai. Nah, kalau misalnya 3-3-nya nggak bisa, berarti mahasiswa hanya langsung belajar sendiri melalui modul, terus langsung ujian. Bisa, nggak perlu ini tatap muka atau nggak perlu online. Kemudian kalau online itu kita ada 8 inisiasi. Kalau di perkuliahan itu 8 kali pertemuan. Nah, cuman di online itu kan 8 kali pertemuan. 1 kali pertemuan itu dibuatnya untuk rentang 1 minggu. Jadi kalau misalnya ada 5 mata kuliah yang kita registrasikan, nah dalam 1 minggu itu kita sendiri yang yang mengatur waktunya. Mau dikerjakan, kalau misalnya pagi sampai siang kita ada kerja, nggak bisa mengerjakan tugasnya, hanya bisa di sore, silakan. Mau kerjakan di malam, silakan. Jadi waktunya itu 1 minggu, dikasihkan waktu untuk 1 kali pertemuan atau 1 inisiasi. Nah, silakan mahasiswa mengatur sendiri waktunya. Kemudian sekali lagi untuk pengambilan toga bagi teman-teman yang mau ikut wisuda, pembagian toga dan undangan nanti akan kami informasikan selanjutnya ya. Yuwanata Sinaga, Bu, saya udah daftar wisuda lewat link, lalu nunggu apa lagi ya? Itu tadi nunggu informasi selanjutnya untuk pengambilan toga. Oke, yang di Facebook juga kalau ini ya, kalau yang misalnya mau ngambil toga juga sama, tanggal nanti diinformasikan tanggal dan ininya, hari mulainya kapan. Terus kemudian itu biasanya nggak hanya toga aja, kita ada yang namanya undangan untuk keluarga juga dikasih undangan gitu ya, untuk pendamping. Jadi nanti pendampingnya itu agar bisa masuk ke ruangan, kan kita ada pendamping biasanya orang tua atau pasangan. Nah, itu kita kasih undangan. Jadi undangannya itu kami berikan pada saat pengambilan toga nanti ya. M. Zulkifli, nilai kapan keluar, Bu? Nilai kalau kalender akademik itu tanggal 8 Februari. Coba nanti cek kembali di tanggal 8 Februari, mudah-mudahan sudah keluar ya. Sesuai kalender akademik tanggal 8 Februari.
Untuk jurusan ini ada yang nanya maba S1 terakhir kapan? Ya, maba S1 itu di ini di terakhirnya di tanggal 7 Februari ya. Tanggal 7 Februari maba. Untuk jurusannya seperti ekonomi itu ada akuntansi keuangan publik. Kalau misalnya kita kerja di perbankan, kemudian ada ekonomi syariah, ada manajemen, ada sosial, ada ekonomi pembangunan. Nah, ada yang terakhir yang baru kita ada pariwisata. Nah, teman-teman yang mau lebih minat ke pariwisata bisa ngambil ke pariwisata. Saya ada yang teman-teman dari perhotelan atau guys ini bisa ngambil di pariwisata, kita sudah ada baru ya. Kemudian kalau misalnya di FISIP ada ilmu pemerintahan, ada ilmu hukum, ada sastra Inggris. Jadi sastra Inggris juga kita sastra Inggrisnya kita lebih ke bidang minat penerjemah, itu adanya di FISIP. Kemudian ada juga yang FKIP pendidikan. Kalau yang untuk guru-guru bisa itu nanti ngambil di pendidikan. Di pendidikannya ada pendidikan bidang studi jurusan. Ada juga yang guru kelas seperti PAUD dan PGSD. Itu juga kita sudah buka. Terakhir itu tanggal 7 Februari ya. IMPGTN di ini Instagram. Sudah daftar online apa perlu datang ke UT cabang Batam? Kalau sudah daftar online terus kemudian sudah registrasi mata kuliah, sudah dapat NIM ya, tinggal tunggu ini aja, tinggal tunggu pengumuman untuk OSMB, orientasi mahasiswa baru ya. Hasil UAS keluar itu nanti di tanggal 8 insya Allah ya, tanggal 8 Februari nanti cek aja. Eca mau ngajukan cuti melahirkan bisa nggak 1 semester? Bisa, di UT bisa langsung ini aja, nggak perlu registrasi, kita nggak ada cutinya ya kalau sedang melahirkan. Oke Bu, maaf baru join. Boleh tahu wisuda di Facebook ini ya, di Facebook. Ini Facebook ada yang nanya katanya kapan, jam berapa dan di mana mulainya di Facebook. Jadi kalau di Ibu Triyosi ya, Bu Triyosi Girindrapuri, kita wisuda tuh nanti ada di ini ya, ada di undangannya nanti pada saat pengambilan toga, kami bagikan undangannya juga. Jadi di situ ada jadwalnya, jam berapa mulainya, terus dress code-nya juga ada di situ, ditentukan untuk yang seminar ya. Ya Bu Triyosi ya. Kemudian untuk yang di Instagram ujian susulan nggak ada di UT, nggak ada sistem ujian susulan. Silakan bagi mahasiswa teman-teman semua yang belum registrasi mata kuliah atau kemarin ada mata kuliah yang ketinggalan ujiannya dikarenakan ada sesuatu hal, nah boleh silakan langsung registrasi mata kuliah seperti registrasi mata kuliah sebelum-sebelumnya. Untuk ujiannya juga nanti berbarengan dengan mata kuliah yang akan diregistrasikan. Mungkin itu saja untuk hari ini ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya untuk ada pertanyaan tentang registrasi, kemudian pendaftaran dan lain-lain, boleh DM melalui Instagram ini juga bisa. Kemudian chat ke WA kantor UT juga bisa ya. Di chat insya Allah kalau misalnya itu kita jawab semua ya. Mungkin itu saja yang kami inikan untuk hari ini kita ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang nanya-nanya tentang informasi wisuda juga bisa WA ke nomor kantor. Insya Allah kita ada ininya.
petugas admin yang akan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya, baik itu tentang registrasi, pendaftaran, terus kemudian tentang wisuda, insya Allah terjawab semuanya melalui WhatsApp dan layanan medsos lainnya. Mungkin itu aja. Selamat sore teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kemudian ada hal-hal yang misalnya menyinggung jawabannya tadi ya, atau ada yang belum disapa. Mohon maaf karena hanya ada beberapa pertanyaan saja memang yang bisa kami jawab di sini. Mungkin itu saja acara untuk live Instagram hari ini. Facebook juga terima kasih teman-teman yang ada di Facebook untuk pertanyaannya. Kami ingatkan lagi untuk jadwal pengambilan toga. Nanti kami informasikan selanjutnya. Kemudian untuk registrasi mahasiswa baru itu kita mulainya di bulan Desember, berakhirnya nanti di tanggal 7 Februari. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat mengupload persyaratan dan lain-lain, atau masih ada kendala, misalnya mau datang ke kantor UT Batam, silakan. Layanan kantor UT Batam buka hari Sabtu Minggu nanti dari jam 9 sampai jam 2 sore. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan lain lagi ke ini ya teman-teman, di DM boleh, di WhatsApp UT Batam juga boleh. Silakan lanjutkan. Han, ini apa? Terlalu gede.